Saudara, pengembangan budidaya kopi yang dilakukan kelompok Tani Lestari Jaya di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan. Dalam satu kali musim panen mampu menghasilkan 400 ton kopi. Memasuki kampung kopi Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, terlihat suasana yang asri dengan udara yang sejuk, membuat siapapun yang berkunjung ke kawasan ini merasa betah, ditambah dengan keramahan sapaan warga yang bersahaja. Tim liputan berkesempatan untuk melihat lebih dekat keseharian petani kopi di perkebunan kopi. Pengembangan budidaya kopi di kaki Gunung Papandayan pada pagi hari. Aktivitas yang dilakukan dari anggota kelompok Tani Lestari Jaya yaitu melakukan bersih-bersih di kawasan perkebunan kopi yang memiliki luas 200 hektar. Membersihkan sampah dari dedaunan yang rontok ini untuk menghindari adanya pembusukan pada biji kopi. Hal ini terus dilakukan agar dapat menghasilkan kopi yang berkualitas. Setelah kopi ini dirawat secara berkala, pada musim panen tiba, dari luas 200 hektar perkebunan kopi ini mampu menghasilkan kurang lebih 400 ton biji kopi basah yang siap untuk diolah. Untuk menghasilkan cita rasa kopi yang khas, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Ketua Kelompok Tani Lestari Jaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Rustandi, memperlihatkan tempat penjemuran biji kopi. Meski di musim penghujan seperti saat ini, biji kopi ini tidak akan basah karena tempat pengiringan ini sudah dibentuk untuk mengantisipasi musim penghujan. Setelah biji kopi ini kering, langkah selanjutnya adalah pengelupasan kulit biji kopi dengan mesin ini. Habis petik, jadi disimpan di sini kelompok tani, baru kita jemur. Sebagian ada yang kita jual selalu geler, terus sebagian ada yang kita diolah kayak gini, Bu. Untuk pasar lokal di sini di sekitar Garut lah, Garut, Bandung, Bogor, Jakarta gitu. Setelah pengubusan nanti setelah ini bersih ada perlakuan grading, sortir, baru naik ke mesin roasting, Bu. Di sangrai, mesin sangrai ya. Luas untuk kopi itu yang kalau di total luas untuk kopi itu kurang lebih 200 hektaran, Bu. Biji kopi yang sudah dikupas ini kemudian disangrai untuk menghasilkan bubuk kopi. Seperti yang dilakukan salah seorang anggota kelompok Tani Lestari Jaya, Suhendar. Bubuk kopi ini lalu dikemas dan diberikan label, menambah daya pikat pembeli untuk mencicipi kopi produksi kelompok Tani Lestari Jaya. Kopi jenis Arabica sudah dipasarkan ke berbagai wilayah di tanah air dan mendapat sambutan baik dari pecinta kopi karena memiliki rasa yang khas. Kurang lengkap rasanya bila tim liputan tidak menikmati minuman kopi yang diracik dari tangan terampil seorang barista di salah satu kafe di Kecamatan Cikajang. Salah seorang pecinta kopi, Benhard, yang juga ikut menemani, mengakui bahwa hasil olahan kopi yang dikembangkan di kaki Gunung Papandayan ini berkualitas karena para petani kopi sangat perhatian dalam menjaga dan merawat kopi hingga menghasilkan kopi yang patut dibanggakan. Ini adalah salah satu olahan dari tangan barista. Bagaimana rasanya, kita nikmati. Sebelum kita di sini sebenarnya kondisi perkopian di Cikajang Garut
khususnya di Desa Margamulya ini lumayan rumit ya gitu ya, kompleks masalah sosialnya, budaya, kemudian perekonomiannya. Jadi sejauh ini sejak kita di sini perkembangannya grafisnya lumayan bagus. Alhamdulillah mulai musim depan kita udah punya kontrak untuk ekspor. Kemudian sejauh ini kopi dari sini pun udah masuk tembus ke nasional. Kemarin naturalnya peringkat 3 nasional di acara kontes kopi spesialty Indonesia. Nah, secara general kita bisa menilai kalau dengan masuk ke peringkat 3 nasional aja kualitasnya udah bisa diakui secara nasional. Pohon kopi merupakan tanaman konservasi yang sangat strategis karena pohon kopi memiliki akar tunggang yang kuat di dalam tanah sehingga dapat melindungi tanah dari erosi. Untuk itulah, guna mencegah adanya longsor di kaki Gunung Papandayan, kelompok Tani Lestari Jaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut akan berupaya memperluas perkebunan kopi guna mencegah adanya erosi.